Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yafuqu hamdal hamidin wa yafdulu syukras syakirin hamdan yataqabbalahu minna wa yarda bihi anna wa yakunu lana zikhran wa najatan ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin adada harakatil mutaharrikin wa sakanatis sakinin wa kalimatil mutakallimin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mukarramun wal mutahamun, para alim ulama, para masyayikh, para tuan kak masyarakat, para asal Masjid Jami' Darussalam yang selalu kami cintai dan hormati, ayyuhal hadirun wal hadirat Majelis Ta'lim Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat dan rahmat sehingga di malam yang berbahagia ini kita diicanin, ditakdirkan, disuratkan untuk hadir dalam majelis ta'lim. Qala al-ulama fi kitabih, ada seorang ulama menyatakan bahwa andai umat ini tahu apa yang ada di majelis ta'lim, segeranya pencatatan Allah dan para malaikatnya untuk menulis amal-amal yang ada di setiap huruf yang didengar, setiap huruf yang ditulis, setiap huruf yang dibaca, setiap huruf yang diamalkan, ini beda-beda pencatatan amalnya. Sehingga para malaikat si paling repot nyatet amal dengan silek dalam majelis taklim, paling repot lugaran dia tenau ya. Sehingga majelis taklim ini sangat sulit hadir, semoton jeri keluarga, sanak saudara sangat sulit hadir. Arak duang halangan aran majelis taklim. Ini mungkin majelis ta'lim di masjid arak si tetu-tetu hadir majelis ta'lim, arak jasi nganti waktu isya, arak jasi berhajat lain. Nah, ini usaha yang tebedue sai majelis ta'lim istiqomah le dalam. Kalau Senin arak majelis ta'lim, kalau Selasa arak majelis ta'lim, kalau Rabu arak majelis ta'lim, kalau Kamis, kalau Jumat jelo Jumat, kalau Sabtu, kalau Ahad selalu arang majelis ta'lim. Saya niatan si istiqomah itu le dalam. Niatan misalnya kalau Sabtu ku istiqomah doang, ngumbe-ngumbe, pilak-pilak, apalagi hanya sekedar hujan hadir menonton kan. Niatan istiqomah. Seandainya Allah memberikan kita ujian, sakit atau safar, maka tetap pencatatan terhadir le kalau Sabtu lamun toh niatan ya. Lamutan niatan ya, tetap catatan amal telek kalam Sabtu ini arak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagu karena itu halangan mungkin ngantar keluarga di Palembang, ngantar keluarga di bandara, atau itu sakit dan sebagainya, ndek temu hadir lek kalam Sabtu ini. Atau lek majelis-majelis lain, mesti harus istiqamah itu. Selawat salam ndak terlupa selalu haturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah membina, mengajarkan dan mengajak kita serta menetapkan kita dalam agama si hak, agama yang lurus yang mesti kita ikuti. Selawat dan salam juga tertuju kepada dzurriyyah, sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Ayuhal hadirun wal hadirat majelis ta'lim Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, maka penyampaian dan pengajian selalu panas, selalu panas. Si makin jendela panas, entah khutbah doang semuanya. Terbahas tentang makna iman billah.
lagu sebelumnya tiang sambung pengumuman sebelum saya si mengagungkan syiar Islam itu adalah tanda atau ciri takwal qulub. Takwal qulub arak le dalam surah Al-Hajj Al-Quran. Jadi saya si menta'zimkan, mengagungkan syiar Islam, salah satunya korban mengagungkan. Kan dengan i'mal kalah itu tadi, dengan i'mal terungdasayan ya. Terungdasayan itu beruna rasa olas. Dan apa-apa yang jelas ke depan ini pasti kena kalah dengan i'mal. Pasti kena kalah dengan memaham ini teduk-teduk lagu sebenarnya. Teduk-teduk lagu sebenarnya pendiam pengumbiaran kan. Yang jelas ke depannya insyaallah kena kalah karena selopun terkadang lamun tanang Pancor le masjid perempatan Pancor itu arah endah pengumuman itu ya itu 2.750.000 pengumuman. Jadi tetap nabung sistemnya endah per gang per dusun ini arah kontrol. Nah ini itu masih baru le dalam tahun ini. Jadi syiaran syairillah untuk ta'zim syiar-syiarnya Allah ini lekan azan, ini syiar Islam ini azan. Setiap azan muadzin bilang diawali dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini ayat menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya selalu berselawat kepada sang nabi. Nah, kita mesti langsung berselawat. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kita langsung berselawat. Muadzin juga jangan diam, mesti berselawat karena dia yang membaca ayat tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa dua kali kita berselawat? Kita ingin bersama Allah dan malaikatnya ikut berselawat ketika kita diberitakan. Itu kan berita yang bahwa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat saat ini sedang berselawat menggunakan lafaz fi'il mudhari yusholluna 'alan nabi. Kalimat yang kedua adalah perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, berselawatlah kalian. Ini kalimat perintah. Shollu alaihi wa sallimu taslima. Maka kita mesti menyambut dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, ini adalah syiar juga, syiar Islam. Muadzin dan kita yang mendengar kata-kata muadzin tersebut mesti berselawat. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Selawat ini menurut penjelasan ulama kan di akhirat nanti ada riwayat hadis yang menyatakan bahwa kalau kita sering lamun sering nyebut dengan, sering caci maki dengan, atau sering ngonu dengan, apalagi mbait papan dengan dan lain sebagainya. Jadi dosa tembicara dengan, dosa tenyebut kelengian dengan, dosa tenyumpak nyenak dengan, terus dosa tenganuang, dosa tememalang, dosa dan lain-lain. Jemaah yang bersangkutan dengan hak adami, jemaah di akhirat, maka pengadilan akhirat ini akan menghukum siwah tadzalimin menurut hak adami, siwah tadzalimin, maka genenagi jemaah le akhirat.
Ya Allah, aku wah tepekna lah ya. Lagu sabar aku. Naka kumbet balasanku. Bala mun tepek ya ndak mele. Terus apa mele me? Sade aku amalnya. Jadi amal sembahyang, amal puasa, amal sedekah harus terbayar. Tepekan teno si amal teh mesa datang dengan malap. Wah imbet kepeng ku siu. Naka kunagi ya, dia narak kepeng le. Berapa sana bayar? Amal ibadah kudu bayar. Lamun buat amal ibadah ino datang dengan wah nyumpatnya na aku lu sabar aku lain. Lagu amal ibadah wah buat wah pahala amal ibadah wah buat. Apa sih bayar? Dosan dengan ino harus nebaik. Nah, kecuali si ndek nasade ia kudu membayar si epen tak adalah pahala selawat. Saya sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala selawat ini nganti ang itu si Nabi teh. Jadi buat amal ibadah teh itu kudu bayar pahala selawat ndek. Nah, itu untungnya tu selawat. Yang target diri pada berselawat si bilang dulu minimal 100. Bilang dulu minimal 100 selawat wah sebelum tinduk ke uras tinduk ke saat temakan ke selawat wah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Tasbih sering jauh arak tasbih beci macam-macam ruang tasbih. Nah tekudu ngitung. Nah ini min syairillah, sebagian daripada syiar Islam. Mulai lekan azan syiar Islam. Terus hari-hari besar Islam, hari-hari besar, hari raya kurban, hari raya Idul Fitri, terus peringatan Maulid, Rajab, Muharram, itu adalah syiar. Ini momen-momen seperti itu untuk membangkitkan jiwa orang-orang Islam. Jadi untuk membangkitkan jiwa orang-orang Islam. Tapi kebalakna dalam adatnya lebih meriah tahun baru Masehi. Nah ini si kebalak bajang-bajang tuh mesti si lebih meriah tahun baru Islam. Hanya saja beda bentuknya tahun baru Islam ini penuh dengan istighosah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk, minta hidayah agar kita diselamatkan dalam tahun ini. Kita mati dalam husnul khotimah. Itu semua si bodoh atena tekang derajatnya menjadi orang-orang alim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun wal hadirat, Majlis Taklim Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah. Al-imanu billah, makna al-iman billah at-tasdiqu biwujudihi, meyakini akan wujudnya, adanya Allah Subhanahu wa taala. Bi ayya'taqida wa ya'lam anna Allah taala wajibul wujud li dzatihi, wajib wujudnya li dzatihi, dengan zatnya Allah Subhanahu taala. Fardun wahid, esa, malikun qadir, raja yang maha kuasa, hayyun qayyum, maha hidup dan berdiri sendiri, qadimun azaliyun daimun abadi. Jadi dahulu tidak memiliki permulaan dan abadi, tidak memiliki kesudahan. Wa annahu bikulli syai'in alim, dan dialah Allah yang maha tahu segala sesuatu. Bikulli syai'in, kulli di dalam sini bikulli syai'in pada artinya makna keseluruhan. Kulli syai'in ini adalah ifrat, segala sesuatu. Jadi kalau menunjukkan makna ifratnya segala sesuatu berarti keseluruhan. Keseluruhan. Sama dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, kalau kullu nafsin dha'iqatul maut berarti setiap yang bernapas. Ini makna kullu. Saya menjelaskan makna kullu. Berbeda dengan kullu bid'atin dhalalah. Memang
ujung-ujungnya pasti embembet pengajian pasti ke sana ujungnya kalau kita mau mengkaji kan. Nah, legenda parani Anas ini hanya penjelasan saja. Ada lapat di dalam Al-Qur'an ini dalam suratul Kahfi ketika Nabi Musa alaihissalam ingin berguru kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam, maka disyaratkan kalau Nabi Musa ikut saya maka hendak beketuan apapun si pegawai kan. Oke, sepakat. Karena leka berangkat. Setelah leka perjalanan jauh ngana jembrang tek sampan kapal istilahnya kan, safinah itu kapal. Nah, kapal ini bagus takinnya karena bagusnya guru Nabi Musa alaihi salam diberikan ilmu oleh Allah mengetahui bahwa nanti kapal-kapal si bagus genepit oleh raja yang ada di seberang sana, kapal-kapal si bagus. Lalu apa penjelasan ayatnya? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Jadi kita garis bawahi kulla safinatin ghasba. Denara kulla safinatin jadidin ghasba, kullu safinatin hasanatin ghasba. Denara singono. Ini ayat Al-Qur'an yang makna kullu si arak le itene umum bermakna khas. Begitupun juga le dalam kullu bid'atin dhalalah. Makna kullu di dalam lafaz kullu bid'atin dhalalah ini adalah makna umum artinya tapi maknanya khas, khusus. Jadi agar kita paham, sekedik-kedik pahamlah meskipun. Nah, leitene yang main adalah ilmu alat, ilmu nahwu. Sedangkan orang-orang Wahabi dia tidak suka ilmu alat, ilmu nahwu. Jadi lamun dekna demen ilmu nahwu sorof, pirana nyampe le dalam Al-Qur'an. Ana madinatul ilim wa aliyun buha. Saya adalah Madinah muara ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini muara ilmu, semua ilmu ada le diri Rasulullah. Wa aliyun babuha. Dit Ali ini adalah kenapa Ali jadi babnya, pintunya? Ternyata Sayyidina Ali ini orang yang menguasai mantek balaghah, ilmu bahasa. Sayyidina Ali ini menguasai ilmu bahasa. Kalau ilmu bahasa tidak dikuasai, bagaimana dia langsung ke Al-Quran dan hadis? Al-Quran turun kepada Rasulullah, hadis juga itu adalah dari Rasulullah. Makanya di dalam khutbah tadi saya bilang, orang yang menyatakan kita kembali ke Al-Quran dan hadis itu bohong adanya. Jadi pernyataannya itu bohong, dusta. Kenapa? Dia memiliki, dia tidak suka ilmu alat, dan Rasulullah sendiri sudah menyatakan dirinya, beliau adalah muara ilmu, semua ilmu ada di dalam dirinya. Akan tapi kalau mau ilmu itu kita kaji, maka aliyun babuha, Ali itu pintunya. Jadi tidak bisa orang langsung mengambil ilmu. Nah, 4 mazhab itu, mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, 4 mazhab ini bergaul dengan para sahabat. Pertama mazhab adalah mazhabnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah jauh tempatnya dari kota Madinah, sedangkan yang tinggal di kota Madinah adalah Imam Malik. Imam Malik menyesuaikan Al-Quran dan hadis dari gerak-geriknya para sahabat. Bagaimana orang baru lahir kemarin sore ini menyesuaikan gerak-geriknya Al-Quran itu dengan gerak-gerik siapa mereka sesuaikan gitu kan.
jauh beda. Sehingga hendak sekali terpengaruh bi'auhamil batil, la ta'tathirun bi'auhamil batil, hendak terpengaruh dengan paham-paham si batil. Ini lafaz kullu belum selesai, tapi kita masuk dulu ke 4 mazhab. 4 mazhab di Imam Malik itu bergaul, semua hukum yang diterapkan dalam mazhab beliau itu sesuai dengan gerak-gerik para sahabat. Sedangkan Imam Abu Hanifah itu ar-ra'yu, takwil. Jadi dikaji, dibahas, direnungi sedalam-dalamnya. Umumnya maksud daripada Al-Quran disesuaikan dengan hadis-hadisnya Rasulullah SAW, sehingga menyimpulkan satu kesimpulan, mendirikan mazhab Imam Abu Hanifah. Ndekna sampai tono prosesnya imam si 4 ini jarang pedem, jarang tinduk. Al-Quran bilang jelo ulang review solopuna si embe kurang le dalam ijtihadna, hadis nyelega ngapalna. Nah, sehingga tumbuh cerita ketika Imam Syafi'i berkunjung le balen Imam Ahmad bin Hanbal, ngintena si bijana Imam Ahmad bin Hanbal. Sadek bekelor, ternyata Imam Syafi'i nyelaka makan. Terus kemudian tindo Imam Syafi'i membelakangi kiblat. Setelah fajar bangun subuh, Imam Syafi'i langsung sholat subuh di wudu. Akhirnya menimbulkan keraguan le bijana Imam Ahmad bin Hanbal. Ia si seorang dalalu abui, ia si seorang dalalu makanannya lega lemak-lemak wah padam tindo, terus uras-uras ndenula wudu sembahyang subuh, mana kan? Benda seman berprasangka buruk dulu. Ini kata ketuannya. Akhirnya ketuan setelah duduk bareng diskusi, berketuanlah Imam Ahmad bin Hanbal. Ini bijan le dalam ginte ngumbe neke jawaban lekan Imam Syafi'i. Ya Syekhi, wahai guruku, ne bijan tiang berketuan. Lek si malen ketika ada bekelor nyelega berombok diri nabi alasan. Berikan jawaban Imam Syafi'i bahwa saya datang ke sini dan saya tahu ijtihadnya Ahmad bin Hanbal, apa yang ada di rumahnya Ahmad bin Hanbal dihasilkan dengan hasil takwanya, benar-benar bersih dan halal. Makanya saya makan banyak apa yang disuguhkan oleh Ahmad bin Hanbal. Pertanyaan yang kedua, ketika ada istirahat kan dan nabundin kiblat, aku istirahat nabundin kiblat karena Al-Quran arak le mudi. Dek ku bau nemudin Al-Quran mushaf. Jadi lamun kiblat ya jauh Ka'bah, lamun Al-Quran ini rapat. Jadi imam wa ma imamuka le dalam pertanyaan kubur si embe jadi imam Al-Quran. Pertanyaan si ketelu kan setelah ada soal tindo langsung sembahyang subuh le dola wudu. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Lek dalam berbaringku aku dalam keadaan bersuci. Lek dalam berbaringku arak sopok hadis si pikiranku sampai 100 pemecahan masalah lek say hadis. 100 pemecahan masalah dan ini deman selesai datang waktu fajar. Seorang imam ini dek nuah pedem
101 hadis, 100 pemecahan masalah si pikirannya le dalam tinduk ini. Jadi dia lah tinduk yang penuh uras langsung sembahyang subuh. Ini ndak man selesai satu hadis, ijtihadnya para imam. Nah kan lo si berubin dia mantaunya pak irusnya ini dia mele ikut madhab kan lucu jadinya kan. Nah, lucu yang pun tidak garang terpengaruh. Lalu insya Allah dengan mampen dia akan terpengaruh, kecuali dengan ketek ngendon ya sih garang terpengaruh kan, terbukti dengan ngendon kan si terpengaruh kan? Dengan mampen insya Allah kuat ya. Nah itulah para imam madhab, jadi jarang pedem jarang tinduk, sehingga dalam hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa ruhna dengan si ninggal, dengan si iman, dengan si mukmin, ini ruhna ini sugul lekan awakna mere urat bulu si teperus lekan adonan gelpung. Jadi lama teperus lekan adonan gelpung kan, ya halus ya benar halus ya benar. Merurat bulu si teperus lekan adonan gelpung. Nah ini seorang ulama arif billah mujtahid Rasulullah ini la yantiqu anil hawa. Ndek nulak ngeraos si hawa nafsuna. In huwa illa wahyun yuha. Nukna sabda-sabdanya Rasulullah ini adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Lagu ia mikirang lekan awal suratul Fatihah sampai An-Nas, mikirang lekan sampai sumbernya hadis tersebut yang menyatakan bahwa ruhnya orang mukmin sugul lekan awakna mere urat bulu si teperus lekan adonan gelpung. Nah, lamun teperus lekan adonan napi luluh ya kan agak kadang petuk ya kan. Nah, adonan gelpung. Jadi lolos nah. Nah, isi pikirannya si ulama membelakan sumbernya le dalam Al-Qur'an. Ia lelah ke mikirannya ya ampona nyambung tawasul tipa nah binta. Le dalam tindana datang nah binta. Allah menengenung nah binta coba buka surah Yusuf. Buka surah Yusuf. Jadi arak pembatasan lekan nabi ente ndek na renungin seluruh Al-Qur'an ini. Nah, surah Yusuf doang. Nah, ketika na fokus le surah Yusuf si embe ya hadis tersebut bersumber le dalam Al-Qur'an. Ternyata kendaitan le saat Yusuf oleh siaranna si melele Yusuf ini Siti Zulaikha ya. Siti Zulaikha memanggil seluruh ibu-ibu dewan yang ada di kota ini berkumpul le sopo tempat untuk diperlihatkan kegantengan kegagahan Yusuf. Setelah nekumpul sadena ya buah sai kence toba si merang sai. Silahkan pada lokes buah ini. Ketika mulai ngelokes surah Nabi Allah Yusuf sila keluar wahai Nabi Allah Yusuf. Sugul Nabi Allah Yusuf lekan atas panggung lekan juluna dengan si ngelokes buah ini. Selopu dengan si ngelokes buah ini kita kegagahan kegantengan Nabi Allah Yusuf kita nur si arah le Nabi Allah Yusuf. Dek na terus buah ini kalau kesendirian hanya buah lagu iman dan terasa kalau kes iman ini si ngono bagus indah nasara Nabi Allah Yusuf. Nah oleh karena itu dengan si iman dengan si husnul khotimah ketika ruh dikeluarkan dari jasadnya maka diperlihatkan dia surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ndek na terasa ruh ini sakit ketika dikeluarkan, yang ada hanya senyum dari mereka,
senyumnya. Orang-orang yang beriman itu senyumnya, karena melihat keindahan tempat kembalinya nanti. Nah, lamun temele senyum, kuncinya saya istiqomah. Istiqomah lembe je tahu kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Embe tak tebu istiqomah. Istiqomah itu sembahyang subuh le masjid ini tetepang ya. Istiqomah itu 5 waktu le masjid ini tetepang 5 waktu ini. Istiqomah itu membaca Al-Ikhlas 10 kali waktu pagi tetepang ya. Istiqomah itu membaca selawat 100 setiap waktu tetepang. Nah, mbe juga si mampu tenggawe ya. Ndak terpaksa diri, mbe si mampu tenggawe ya. Lamun tuh istiqomah. Istiqomah itu sembahyang duha. Istiqomah itu sembahyang witir. Istiqomah itu ngorban bilang tahun. Jadi lamun tuh istiqomah misalnya le ngorban, misal istiqomah itu pokoknya bilang tahun harus ngorban. Ketika ndak temu ngorban, ngicanin itu kere derek si epenta lagu karena tetap angan niat ini untuk bilang tahun ngorban, catatan ini insyaallah tetap. Catatan ngorban ini tetap. Nah, ini niat istiqomah ini sih penting. Niat istiqomah ini sih penting. Ketika terniat istiqomah hadir le kalam Sabtu majlis taklim, niatku hadir le masjid ini untuk hadir majlis taklim plus sembahyang berjamaah. Niat harus kuperjuangkan. Nah, ini niat istiqomah haran. Nah, ketika itu arak temu hadir le itu sakit det sebagian temu hadir le itu karena niat telekan awal ini tetap berarti pahala majlis taklim ini mudah. Nah, ya ampuana ngena aparan setiap perkara ini bergantung lekan niat. Innamal a'malu bin niyah. Seluruh amal ini bergantung lekan niat. Niat istiqomah. Niat itu genteng ngorban. Ndak kata niat sangkumu ngorban tahun ini doang. Ndak atau niat ngono. Insyaallah lamun lancar rezekinku, mudah-mudahan sade aku bu ngorban sepanjang tahun. Sepanjang tahun tengorban. Nah, ini kita niat istiqomah kayak ini. Lalu ternyata dan sade rezeki siapa ente? Tahun 2022 ini dan sade rezeki. Lalu wah mu itu pahala niat. Nabung itu 2,5 juta beruna rak setengah dia tebu ngorban. Insyaallah tahun mudi lalu tetap itu mu pahala niat. Menulah perjuangan. Jadi itu jadi dengan Islam ini tetap itu berjuang baik dengan kekuasaan te, baik dengan tenaga te maupun dengan ate syarat di dalam diri itu. Ate syarat di dalam diri itu. Nah, ate harus kuat di istiqomah. Ndak nebu berubah si golongan lain. Tulak tipa kullu bid'ah dhalalah. Wa annahu bi kulli syai'in alim. Bi kulli syai'in ini syai' ini adalah nakirah yang ifratnya segala sesuatu ini syai' aran kan? Syai' aran. Setiap sesuatu ini adalah syai'. Kuman syai' aran. Sesuatu aran kan? Berbentuk kuman. Virus sesuatu juga namanya. Berbentuk virus. Wa annahu bi kulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu ini maha mengetahui. Jadi kuman cinda tegita ya pira umurna Allah tahu. Apalagi umur teh itu sih boleh. Umur kuman doang Allah tahu. Darah siara di dalam itu mengalir Allah tahu kecepatannya. Terus pira kali mengalir. Pun Sinden darah mengalir, suwe yang mengalir adalah darah si tipe otak. Ketuan dokter. Dek arah darah mengalir le urat-urat otak.
kecuali bagi mereka yang rajin sujud. Angka dengan Cina akan denolak Islam, rajinnya sujud. Nah, karena dengan sujud itulah ada darah yang mengalir ke urat-urat saraf yang di otak. Lamun itu kan entah tenurutang, dak ngono melen teh rebak sujud. Luwe endah dengan sindana mele sujud. Mastina sujud ini na antep istilah sujud. Jadi menurut ilmu fikih cara sujud ini ketut terus bagian mudi harus lurus yang nongkon. Jadi awak lekan tombong bejulu ini menitik beratkan lek dahi, angka berat dahi. Ketika sujud dengan beratnya otak si sujud ini adalah barometer lekan berat timbangan kelak di akhirat. Beratnya otak si sujud ini. Lagu harus menyesuaikan. Islam ini elastis, praktis, harus menyesuaikan. Ngembangang ima sunnah. Sujud agak lurus antara lutut kanca tombong ini lurus. Ngono agak bejulu berarti awak tuh. Ini sunnah. Nah kalau golek kiri kanan tuh rapat sab. Lamun ngembanggang ima, ini saya otomatis kena dengan ledekat. Lamun kono dengan ledek kata, lamun tersinggung haram tipan berari. Jadi ndak ngodi ilmu fikih doang, ilmu akhlak harus mengkodi. Mana istilah? Jadi elastis praktis, mbak tetap nyaman. Sembahyang menurut ilmu fikih lamunna memungkinkan. Lamun sinan dan memungkinkan, lamun si wah berhaji, si wah umroh, si aran dengan ngejar piaran le Madinah Raudhah dengan ngejar Raudhah ini. Nah sembahyang mungkin si sab leitene jadi 2 sab. Terus senaka sujud le pada ketutna tanpa pada sujud. Si basakna dengan be meletang Raudhah dengan angka jaga si polisi si askar le itu asal tema ngono penuh langsung batasin aja. Dak ngono besak ya masih. Angka pada sujud le ketut. Masa dena but tengodu ilmu fikih harus tebeluang. Berarti tebeluang ngono kon teh sondol teh dengan mudin dengan tebeluang diri teh. Begitupun endah lamun buka Hijir Ismail. Wah harap buta mah si Hijir Ismail. Lamun teh mah itu besak kan lah itu. Sujud enak pada lek ketut biar masa. Ini fikih ini menyesuaikan. Lamun lahan bagus, lapang, praktikan si semula lek fikih. Lagu lamun dek menyesuaikan keadaan. Wa annahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha tahu atas seluruh keadaan si yang kita miliki. Wa ala kulli syai'in qadir, dan atas segala sesuatu Allah berkuasa. Yaf'alu ma yasha. Allah menghendaki apa yang diinginkan. Wa yahkum ma yurid, dan menghukumi apa yang dimau. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa itu artinya bukan. Ka itu adalah seperti, misli itu juga seperti. Kan? Laisa kenapa dia menggunakan seperti. Misalnya anaknya lo Ahmad ini anaknya si Bajang ini mirip Presiden Jokowi, mirip. Terus ini si mirip ini anak lo Ahmad ini ternyata mirip kanca anak Dina lo Muhammad, anak Dina lo Muhammad. Jika berarti kan wah dua mirip nih. Ini anak lo Ahmad mirip kanca presiden. Ya anak lo Ahmad ini mirip kanca anak Semeton. Jadi dua mirip-mirip. Mirip lekan kemiripan
si semula mirip lekan ndek narak le pente mirip lekan lendon doang le narak apalagi mirip ke pente ndek narak Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa Allahu a'lam bi muradi hanya Allah yang tahu murad maksud daripada ayat tersebut. Kan tengotot menyatakan bahwa Allah lah yang menyatakan dirinya duduk di atas aras. Nah ini dengan sin dan paham ilmu nahu laisa kamislihi syai'. Jadi syai' ini sesuatu ini adalah seluruh yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ndek na arak pede-pedena. Ndek arak mirip ndek arak. Buktina surga kan neraka. Mirip kencek siksa secara dunia ndek arak. Barang nepeda. Selaupun nikmat secara le surga ndek na arak miripna nikmat secara le dunia ini. Le pengantin baru merasakan surga dunia. Si kenana surga dunia ini pengantinan baru bulan madu. Lagu ndek na mirip kencek pengantinan det bidadari secara le surga. Nikmatnya jauh. La udhuna sami'at la aina ra'at wala khatara ala qalbi bashar. Nah ini definisi kesimpulan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini makhluknya Allah, surga ini makhluknya Allah. Makhluknya Allah ndek nebau isi tembayangan ya arak le dunia ini. Surga ini ndek nebau isi tembayangan. Ndek negan terlintas le dalam hati manusia siapapun. La khatar ala qalbi bashar. Ndek negan pun terlintas. Yang pun dia punya cerita ya pinta hanya gambaran saja lekat pinta ini ngono bidadari ngene ngono terus nikmat ngene lagu untuk menceritakan mengumpamakan Rasulullah oh nikmatnya seperti dengan di atas gunung penggelema-lema ini indah dia bau karena lebih nikmat surga ini terus arak surga terbuat lekat nur ndek narak nurina le dunia ini. Ndek narak nurina le dunia ini. Samara nur sele surga ini nur apa ente? Ndek na ya. Yang mana? Laisa ka mithlihi syai'. Jadi ndek tebu bayang ile apa ente ini. Lagu itu wajib yakin Allah ini wajibul wujud. Nah ini akidah seperti ini dan buta malah dengan Wahabi. Akidah seperti ini sih mahal. Dengan Wahabi dan bau sehingga selopuk karomah anugerah si sadekna si epentel sopo manusia dia percaya dengan Wahabi. Melene ya ngatur ya selopuknya ini. No. Yang boleh tahlil dan percaya, le talqin dan percaya, baca surah Yasin dan percaya, selopun dan percaya. Sehingga denar apa-apa le golongan kencen ini, denar patut ngenta tiru le golongan kencen ini. Ande nomor apa si jauhnya si nabinta, apa jua si datang asalkan ini bagus. Menurut syariat ini syariatnya si naminta ndek nara bacaan kabiro lagu ketika arak sahabat datang takbir langsung karena nabi setiap selesai takbir diam sejenak arak sahabat langsung baca kabiro selesai sembahyang ngacungin jempol si nabi berkat membaca doa iftitah kabira ini langit berbuka sampai aras labbaik Allahumma labbaik ya kan Nabi entah enggak ini dekan sahabat sunnah sahabat
tapi direstu oleh Rasulullah. Jadi selopuk si bagus le syariat ini didukung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah sunnah Rasulullah. Ulama-ulama itu mendukung hal-hal yang baik, dan Rasulullah menyatakan man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Jadi sesi membudayakan budaya yang bagus, falahu ajruha wa ajru man amila biha mim ba'di. Maka ia mau pahalana budaya yang bagus ini dan pahalan dengan singgawe ia setelahnya, tanpa harus mengurangi pahala orang-orang yang mengerjakan. Coba lamun denara tahlilan, sikir mate, tadu jelo, siwa jelo, pelayaran, sepi nyet dek balik dengan si mate. Dek dengan si negara zikir, dek negan berzikir. Ya ampun, akalang itu siasatin itu si ulama itu. Lihat setiap event, setiap momen ini tahlil. Atau ingat siaran tahlil. Coba kele dengan si misal Wahabi ini, dia nar istilah tahlil. Maka bajang-bajang si ikut-ikutan ini belas dia nar tahlil, dia nar zikirna. Plus wah ini denara salawat, denara apa? Kita aja le, dederan pengenuh yang tahi kelumbung doang. Karena dia ngadatan tahlil. Nah ini rugi le dengan kencana ini. Oleh karena ini sering saya tekankan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah, lamun pelungguh sami senamian kita perpecahan perbedaan menopun le umat ini, fa'alaikum bisawadil a'dham, ikut itu le golongan mayoritas, harus terdukung golongan mayoritas, dan golongan mayoritasnya sampai hari kiamat tetap juga mayoritas. Karena asal nekalah sekedik menungkuna karena turunnya Dajjal, maka dalam 40 hari Allah menurunkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa juga mengembangkan siaran tahlil, maulidan, seluput ini. Rame malak ini dunia ini si Islam. Nah setelah zaman Nabi Allah Isa, karena ilmu wahtabe cabut, yang pernah turun seketik-ketik hilang, terus kemudian zikir, lain sebagian ini hilang. Karena dan arah orang-orang yang menyebut nama Allah di atas dunia ini, maka Allah turunkan kehancuran di dunia ini. Nah saat inilah kiamat. Saat inilah kiamat. Namun saat ini masih itu tahlil, arak sin dan ngangguang tahlil. Jadi seperti ini. Nah menurut penjelasan kullu bid'ah, sekedik doang singkat ya. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Kulla safinatin, jadi kullu safinah, setiap atau seluruh safinah, seluruh kapal. Ngana bait kan ngono kan? Lalu ketika naseda si Nabi Khidir, maka selamat ya kapal ini dan ngangguang ya. Berarti lapat kullu ini ndekna termasuk keseluruhan kapal, paham? Dan termasuk berarti si gena bait si raja ini adalah kapal-kapal si bagus. Kemudian di dalam hadis Rasulullah, kullu bid'ah dhalalah. Kenapa Rasulullah menyatakan wa kullu dhalalatin fin nar? Ndekna Rasulullah menyatakan kullu bid'ah dhalalah atau kullu bid'ah finnar. Ndekna menyatakan kullu bid'ah langsung finnar. Kenapa Rasulullah nepetuk-petuk ya? Nepetuk-petuk hadis tersebut. Wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, karena pada kasusnya lafat kullu ini pada mara kullu si le
kullu safinatin ghasba. Pada maknanya berarti ada sifat yang terbuang. Ada sifat yang terbuang. Di dalam sirip al-lafat kullu bid'ah dhalalah. Nah, sifat syiara hasanah ataukah sayyi'ah? Kullu bid'ah hasanah dhalalah Anda cocok. Kullu bid'ah sayyi'ah dhalalah baru cocok. Buktina para sahabat melakukan bid'ah. Bid'ah yang pertama dilakukan oleh Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran di dena arak le zaman Nabi. Nah, ini adalah bid'ah wajib. Kalau tidak dikumpulkan Al-Quran ini, maka orang-orang yang hafal Quran lamun mati le dalam perang umbe isina langgang Al-Quran, maka harus dikumpulkan. Bid'ah yang kedua zaman Umar bin Khattab, sembahyang tarawih denara jamaah lena zaman Nabi. Maka melihat situasi orang-orang pada malas sembahyang tarawih, kumpulkan oleh Sayyidina Umar untuk sembahyang tarawih berjamaah. Ditapang ana Sayyidina Umar, nikmatul bid'ah hada. Nikmatna bid'ah ini seperti ini, terkumpul tarawih. Kan? Lalu terus kemudian dengan metode apa, cara apa orang-orang Wahabi ini menyimpulkan kullu bid'ah dhalalah? Dengan cara apa mereka menyimpulkan seperti itu? Terus mereka sesuai dengan hawa nafsunya dia pilih-pilih. Lamun cocok kan nafsuna ndekna dhalalah. Padahal itu bid'ah. Kan seperti mendirikan madrasah. Kan yang diri yang madrasah hendak. Zaman Rasulullah ada madrasah di Nara. Jadi lamun cocok kan nafsuna endek na bid'ah. Dengan metode apa? Jadi atit sepakat coba menurut pengertiannya ya ngumbe aran bid'ah ini. Atena pas hak batasan daripada bid'ah. Ternyata dengan mereka ini selalu nyingkluk. Yang penongonan Nabi teh lamun pelunggu senamian kita perbedaan perpecahan le umatku ini ikutin si mayoritas. Minoritas ini tugasnya cuma sekedar ya ngono lah. Ndek na bertanggung jawab le syariat. Taftariku ummati ala salasa wa sab'in firqah wa kulluha finnar illa wahidah. Ngana pecah umatku ini jadi 70 firqah, 70 golongan. Sebenarnya lamun teliti taftariku ini adalah taftariku itu berpecah. Sebenarnya golongan ini wah mayoritas dekan awal. Ya kan zaman Nabi itu wah mayoritas golongan ini. Lagu lafat taftariku berarti akan terpecah ngono, pecah-pecah ngono kan. Ya kan zaman Sayyidina Ali pecah Khawarij ngono kan. Nah, akan terpecah-pecah ngono kan, akan memecahkan diri. Akan memecahkan ini terus setelah Khawarij ada Mu'tazilah dan lain sebagainya. Pada akhir zaman ini kan si bertahan ya Wahabi ini pecah, dia memecahkan diri ngono kan. Nah, lawan kita lihat hadis ini kata-katanya bagus. Rasulullah taftariku ala salah sab'ina firqah. Ngana terpecah ngana kan. Sekarang terpecah ini kan kumpulan nabi aran ngono pecah jadi sekedi. Sebenarnya golongan mayoritas ini kelihatan sejak zaman sahabat Rasulullah dan sahabat. Rasulullah taala alus sunnah, jamaahnya sahabat. Nah, ahlus sunnah wal jamaah ini ndek nawah kerdil, ndek nawah sekedi, tetap ya mayoritas akan terpecah ngono kana. Pecah jadi 70 telu. Lagu pecahannya itu sekedi hilang. Jadi pecat-pecat ini sih. Wa kulluha finnar, seluruhnya dalam neraka illa wahidah. Kecuali saya. Mbesi saya ini. Lamun pelunggu senamian kita ya pecah-pecah. Ngono kan bait golongan si mayoritas selamat. Ya kan jelas kan?
Jadi akan ditolak ngodu dalil-dalil gini. Yang penting golongan mayoritas aman wah itu. Insya Allah mudah-mudahan tebu jaga diri, menjaga keluarga, jaga desa lekan paham-paham auham batil, ya, wat tadlil wan nifaq. Jadi paham-paham si batil, paham-paham si ndekna bertanggung jawab di dalam syariat, tidak memenuhi syarat di dalam syariat. Menurut keputusan Cahnia, perkumpulan ulama, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah ini harus mengikuti salah satu 4 mazhab. Lamun dia mengikut 4 mazhab ini, salah satu 4 mazhab ini berarti dia luar. Dan yang kedua harus mengikuti akidahnya Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi lamun dia ngulak sifat 20, maka sugul ya kan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan menyetujui atau mengikuti tasawufnya Imam Ghazali CS. Gitu. Ilmu tasawuf ini, ilmu akhlak ini adalah al-ihsan arana di dalam hadis Nabi itu. Ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Nah, lu masih bahasan tuh nah. Dia teman bahas kajian tentang sifat-sifat 20 yang menentukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan hal-hal lain tentang dalil-dalil yang menguatkan tentang golongan mayoritas. Mudah-mudahan sekelumit lekan penjelasan niki arak manfaatna det segala kurangna pasti lekan kekhilafan, kelemahan, det kekurangan tiang tenas maaf atas seluruh kekurangan. Det termasuk barang berdoa mudah-mudahan Allah tetapang itu dalam iman, det akidah si kuat, si benar, si sahih. Kurang lebih nanti yang tenas maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.